أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين صدق الله العظيم. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia spesial mengenang Habibana Munzir Al-Musawwa. Tadi kita telah mendengarkan banyak sekali manaqib mengingatkan kita kembali kepada Habib Munzir Al-Musawwa, baik dari ayah angkat beliau, begitupun dari murid beliau. Dan saatnya kita dengarkan tausiah manaqib yang berhubungan dengan Habibana Munzir Al-Musawwa. InsyaAllah akan disampaikan oleh Al-Habib Muhsin bin Idris Al-Hamid dengan tema adab seorang murid dan menjadi seorang guru. Bismillahirrahmanirrahim. Salawatullah wa malaikatih wa anbiya'i wa rasulih wa jami' khalqih ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita diberikan Allah nikmat yang luar biasa menjadi umatnya Nabi Muhammad. Kita juga diberi nikmat oleh Allah yang luar biasa. Setiap hari kita bisa menghadap kepada Allah dalam solat-solat kita, baik solat fardu maupun solat-solat sunnah. Alhamdulillah, kita juga diberi oleh Allah nikmat yang luar biasa, yang setiap saat kita diawasi oleh Allah, dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah dari segala macam musibah. Dan selalu kita berada dalam keadaan terjaga karena nikmat kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, setiap manusia pasti berada dalam ujiannya Allah. Tidak ada seorang pun yang luput daripada ujian daripada Rabbul Alamin. Untuk itu manusia diuji untuk mendekat kepada Allah, untuk mengenal Allah, untuk memahami rahasia-rahasia ciptaannya Allah. Dan kita dalam keseharian kita melihat kepada diri kita masing-masing, melihat apa yang terjadi di sekitar kita. Semuanya itu adalah tanda-tanda bagaimana Allah mengenalkan dirinya, ayat-ayat Allah. Saya menyaksikan banyak daripada orang-orang yang soleh yang berdakwah. Beberapa yang saya perhatikan bagaimana mereka itu memperbaiki dirinya dulu. Orang itu tidak mungkin bisa menyampaikan apapun kecuali sebetulnya hakikatnya adalah memperbaiki dirinya dulu. Seorang yang terus-menerus merasa diawasi oleh Allah, rahasianya adalah dia seperti orang yang terus-menerus memperbaiki dirinya sendiri. Matanya, telinganya, lidahnya, jasadnya, semuanya. Ini adalah cara Allah untuk mengenalkan dirinya kita, dan caranya kita memperbaiki diri kita di rumah masing-masing. Rahasia dakwah yang saya perhatikan dari seorang guru, Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, yang belajar daripada guru-gurunya, dari ayahnya, daripada leluhurnya, daripada gurunya. Semuanya mereka itu adalah guru-guru yang merawat batin. Ya, seorang guru yang bukan hanya
memberikan contoh lahiriah, tapi merawat batin daripada murid-muridnya itu sendiri. Merawat batinnya melalui rasa cinta, rasa gembira yang sungguh-sungguh karena nikmatnya menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Apapun yang saya perhatikan, semua dakwah-dakwah yang leluhur, dakwah-dakwah kelembutan, tujuannya hanya satu, menyampaikan ilmu wahyu yang diturunkan oleh Allah, khususnya dari Al-Quran dan dari hadis-hadis sunnahnya Rasulullah yang telah dipraktekkan oleh para guru-gurunya. Jadi orang yang berilmu itu bisa disaksikan dari tapak tilas bagaimana dalam kehidupan sehari-harinya. Bagaimana seseorang itu mempraktekkan ya, apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, apa yang dia pelajari dalam kehidupan sehari-harinya. Orang juga bisa belajar apapun dari siapapun. Tetapi seorang guru itu bukan hanya mengajar, tapi merawat, menjaga, menyaksikan, kemudian menanyakan bagaimana seorang itu yang diberikan pelajaran ilmu itu mempraktekkan dalam kesehariannya, kemudian bagaimana akhlaknya, budi pekertinya, lakunya. Seorang itu akan diukur dari situ. Bagaimana dia menyampaikan ilmu itu bukan hanya dari segi keilmuannya saja, tapi prakteknya setelah dia menyampaikan dalam dakwah itu. Rahasia dakwah seseorang itu sesungguhnya adalah bagaimana dakwah itu memperbaiki kualitas seseorang itu. Bukan jumlahnya, bukan jumlah pengikutnya, tapi bagaimana dia mulai memperbaiki dirinya sendiri. Adapun jumlah masyarakat pengikutnya itu adalah ujian dari Allah. Apakah seorang itu bangga dengan para pengikutnya yang jumlahnya ratusan ribu, atau seseorang itu malah khawatir ya bahwa jumlah itu akan menyebabkan seorang lupa kepada Rabbul Alamin, lupa kepada Rasulullah SAW, lupa kepada dirinya, bahwa rahasia semua itu kembalinya kepada ada atau tidak perbaikan kepada dirinya sendiri untuk lebih mengenal kepada Allah. Orang itu akan diukur bagaimana dia berhadapan dengan Allah, yang tahu masing-masing. Nah, saya menyaksikan daripada orang-orang soleh itu, saya perhatikan bagaimana kehidupan sehari-harinya, bagaimana mereka meremehkan dunia. Habib Mundir itu saya saksikan, beliau meremehkan dunia itu, tidak punya keinginan untuk memilikinya sama sekali, dan seolah-olah sudah siap untuk meninggalkan semua itu, melepaskan semuanya itu. Dunia ini hanya sarana untuk mendekat kepada Allah. Dan itu dia belajar dari gurunya. Bagaimana menyaksikan gurunya itu meremehkan dunia, menyepelekan dunia, dan tidak punya cita-cita apapun kepada dunia. Bukan berarti kita lalu menjadi orang-orang yang hina, yang melarat, bukan. Tapi orang-orang yang tidak menempatkan dunia dalam batinnya. Dunia ada di tangan genggaman-genggamannya. Dia akan menciptakan orang-orang yang benar-benar lillahi ta'ala, yang ikhlas karena Allah. Hartanya untuk Allah, kehidupannya untuk Allah, umurnya untuk Allah. Dan itu ciri dari seorang guru yang akan meletakkan keilmuannya sebagai cahaya nur dalam kalbu seseorang. Dan itu yang saya saksikan, ilmu yang bersambung dari seorang guru kepada guru-gurunya, dan itu semua karena keikhlasan lillahi ta'ala, karena Rabbul Alamin. Dia dicaci pun tidak merasa dicaci, dipuja pun tidak merasa dipuja, tapi yang dia khawatir kalau dia bersalah kepada Rabbul Alamin. Dia khawatir kalau orang-orang itu memujanya karena sampai dia lupa bahwa dia ini adalah makhluk yang sama semuanya di hadapan Allah. Orang-orang yang nantinya akan dibangkitkan sama mempertanggungjawabkan apapun yang dia miliki di hadapan Allah. Nah, ini ciri dakwah
seorang guru yang benar-benar ikhlas karena Allah. Dan saya menyaksikan nama majelis Rasulullah ini hanya untuk menggembirakan Nabi Muhammad SAW. Amin. Apapun yang dia pikirkan, bagaimana ilmu ini akan nyampe, dakwanya Nabi Muhammad nyampe di seluruh penjuru dunia. Amin, amin, amin. Hanya untuk mengenalkan kelembutan Rasulullah, akhlak nabawi. Dan itu akan menjadi cahaya dalam kehidupan seseorang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Kita bisa meneladani seorang yang soleh, seorang yang ikhlas, orang-orang yang tidak mengikut dan tidak ingin memiliki dunia dalam batinnya, tapi hanya dalam genggaman tangannya. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Al-Habib Muhsin bin Idrus Al-Hamid, yang Masya Allah beliau banyak memberikan pelajaran buat kita semua. Bagaimana kata Rasulullah SAW, aksaruna yadkhulul jannah bi husnil khalqi. Nanti banyak umat Nabi Muhammad mereka akan masuk surga. Siapa mereka? Orang-orang yang ketika hidupnya dengan akhlak yang penuh dengan kemuliaan. Mudah-mudahan kita termasuk dijadikan umat-umat Rasulullah. Sesaat lagi kita akan lanjut pada segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati spesial mengenang Habib Adam Munzir Al-Musawwa. ومريض